Itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin ketiga. Saya menemukan ilustrasi 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh di Matius 25. Nah, ini ada perbedaan. Kalau misal tadi di atas ada pembagian dua ya, pengantin dan para tamu. Maka ini saya coba masukkan ke Matius 25. Pengantin itu adalah para gadis bijak yang punya pelita dan minyak. Kemudian ketika pengantin datang, para gadis ini diajak ke perjamuannya pernikahan nih, pengantin ini. Para tamu itu hanya punya pelita tapi nggak punya minyak, terus ditinggal karena lampunya mati, jadi tidak boleh menemani pengantin. Lampunya mati, nggak ada minyak lagi. Jadi ada perbedaan. Ada yang keduanya punya pelita. Kalau pemahaman saya berarti punya sumber kebenaran, punya Alkitab gitu ya. Tapi tidak punya minyak. Minyak itu kan seringkali disamakan dengan urapan. Jadi orang punya pelita tapi nggak punya minyak, sama saja kamu punya Alkitab tapi nggak paham isinya. Tidak membara, tidak ada minyak, tidak bisa dinyalakan. Tidak membara. Kalau orang Jawa kan urip itu kudu urip. Hidup itu harus membara, harus menyala. Jadi kalau orang punya pelita terus rantai minyak, ya nggak fungsi sebenarnya. Jadi kalau punya Alkitab, punya, kalau sekarang kan banyak buku-buku lah, terus kamus gitu ya, banyak buku tafsir, banyak kamus. Tapi kalau dia tidak bisa menggunakan ya sama saja. Dia hanya punya, tapi tidak bisa menggunakan. Nah, punya ini berarti dia juga bisa, berarti dia punya keselamatan kalau dalam pemahaman saya. Jadi para tamu, para gadis bodoh ini sebenarnya orang-orang selamat gitu, tapi tidak punya minyak, nggak punya urapan sehingga ditinggal. Makanya ada beberapa penafsir yang mengatakan tentang rapture atau pengangkatan orang-orang percaya. Ada dua. Ada sebagian jemaat akan diangkat yang 288.000 di atas. Sisanya yang sekian miliar itu, kalau mereka lahir baru ya kita nggak tahu, itu ditinggal. Seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Saya sendiri menganut hal yang sama gitu. Jadi saya memahami dunianya minimal ada dua tingkatan kerohanian. Ada yang orang-orang kandidat pengantin, ada orang-orang yang para tamu gitu. Jadi semua orang itu secara umum dianggap para tamu gitu ya. Nah, para pengantin ini yang kandidat gitu, artinya dia kandidat itu kan calon ya. Calon yang pantas menjadi pengantin itu muncul, ada tanda-tandanya. Nah, begitu. Dalam standar saya, tanda itu adalah pemuritan. Tapi pemuritannya bukan yang sekedar disiplin rohani, enggak. Itu seringkali malah itu para tamu gitu. Pengantin enggak seperti itu. Oke, nanti silakan direnungkan sendiri di pasal 25 dari Matius. Kemudian yang keempat ya maksudnya. Poin keempat adalah